Halo, assalamualaikum, selamat siang saudaraku, selamat datang di channel Dunia Ikan. Siang hari ini kita akan coba mereview kolam ikan nila, budidaya ikan nila merah yang dilakukan di lingkungan kampus Institut Pertanian Bogor. Jadi kita akan coba lihat sistem menggunakan kincir air ini. Kolam ini berukuran lebarnya adalah 10 meter, kemudian panjangnya adalah 20 meter. Kedalaman rata-rata ada di 1,2 meter. Dan kolam ini terbuat dari terpal HDPE, ya, terpal HDPE yaitu terpal tambak, ya. Mengapa menggunakan terpal? Karena kontur kolam di sini tuh suka bocor, ya, jadi tidak bisa mempertahankan elevasi air. Jadi ini adalah lebarnya 10 dan panjangnya 20 meter. Ini digunakan untuk proses produksi ikan nila merah dengan kepadatan rata-rata 20 ekor per meter kubik air, ya. Kemudian benih yang digunakan adalah rata-rata dengan berat 25 gram. Benih ini pada saat datang nanti akan dipelihara dalam petakan tertentu dengan kepadatan 75 ekor per meter persegi. Kemudian di umur 1 bulan benih itu akan disortir untuk dipecah dan kepadatannya akan dikurangi. Ini adalah ikan-ikan dengan umur 3 bulan dan sudah hampir panen ini. Kincir air dinyalakan pada saat usia ikan sebenarnya di sekitar 2 bulan apabila kepadatannya menggunakan 20. Tapi kalau apabila kepadatan menggunakan 75 ekor per meter kubik, maka kincir air harus dinyalakan dari awal. Nah, ini ada kincirnya. Sumber air menggunakan air situ yang ada di lingkungan kampus IPB ini, yaitu ada di dalam di sana, di ujung sana. Dialirkan menggunakan pipa paralon. Nanti kita akan lihat saluran pipa paralonnya. Ini adalah kolamnya menggunakan terpal hitam HDPE. Jadi terpal ini sampai ke dasar kolam, ya. Jadi bukan hanya di dindingnya saja, tapi juga sampai dasar kolam. Yang masih stadia benih adalah ini nih. Maksudnya baru umur sekitar 1,5 bulan. Ini kepadatannya sama di 20 ekor per meter kubik air. Kita akan lihat di saluran inletnya. Saluran inlet ini menggunakan pipa paralon yang terhubung dengan sumber airnya, yaitu air setu yang ada di atas. Kemudian akan dibagi menggunakan paralon-paralon. Nah, ini ada kolamnya. Sebenarnya kolam ini adalah kolam beton yang kemudian dilapisi dengan terpal HDPE ini karena ada proses bocor, ya. Kita lihat inletnya. Nah, ini adalah inletnya. Jadi inletnya termasuk kecil debitnya. Untuk itu teknologi kincir air ini digunakan di kolam ini supaya bisa meningkatkan produktivitas kolam. Paling tidak bisa meningkat 2-3 kali dibandingkan tidak menggunakan kincir. Apabila kolam seperti ini tidak menggunakan kincir, maka padatannya hanya sekitar 5 ekor per meter kubik air untuk bisa menghasilkan nila konsumsi dengan berat sekitar 300 gram. Tapi dengan menggunakan kincir air ini, maka produktivitasnya bisa dinaikkan 3 kalinya.
bahkan 4 kali. Kalau kemudian ini adalah menggunakan kepadatan 1 meter kubik itu adalah 20 ekor. Nah, ini ikannya. Jadi bagi daerah-daerah yang mempunyai keterbatasan lahan, juga keterbatasan sumber daya air, maka teknologi kincir air ini menjadi salah satu alternatif untuk bisa meningkatkan produktivitas kolam, bisa sampai 3-4 kali lipat dibanding tidak menggunakan kincir air. Kincir air yang digunakan di sini adalah dengan kekuatan 1 PK atau 1 tenaga kuda dengan memerlukan listriknya adalah sekitar 750 watt. Yang perlu diperhatikan menggunakan metode kincir air ini adalah merawat kualitasnya, yaitu salah satunya adalah harus dilakukan sipon secara rutin, terutama di titik di depan kincir air ini. Itu akan menumpuk sisa kotoran ikan dan sisa pakan. Penyiponan biasanya dilakukan setiap 2 minggu sekali menggunakan pipa ulir atau selang, dan sekitar radius separuh dari kolam ini harus disipon, dasar kolamnya. Kemudian air akan disurutkan sekitar 30% untuk bisa diganti dengan air yang baru. Jika tidak dilakukan penyipunan, maka akan terjadi penimbunan amoniak di dasar kolam, dan itu sangat membahayakan bagi kehidupan ikan ini. Kemudian pakan diberikan 1 hari di sini 4 kali, di jam 8 pagi, jam 11, kemudian jam 2 dan jam 4 sore. Untuk meningkatkan imunitas dan pertumbuhan ikan, pakan di sini dicampur dengan feed aditif yang berisi mineral dan vitamin-vitamin yang bisa membantu pencernaan ikan terhadap pakan, serta meningkatkan imunitas ikan terhadap perubahan cuaca yang cukup ekstrim. Teknologi ini cocok untuk daerah-daerah yang sumber airnya terbatas dan lahannya tidak terlalu luas. Karena untuk 1 petak dengan luasan 200 meter persegi ini biasanya bisa dihasilkan biomasa ikan nila sekitar 1,4 ton. Masa pemeliharaannya adalah sekitar 4 bulan. Dari benih 25 gram, dipanen 1 kilo isi 3 sampai 1 kilo isi 6 sesuai dengan ukuran pasar yang diperlukan. Pakan menggunakan pakan terapung dengan kandungan protein antara 28 sampai 30%. Kendala di budidaya menggunakan kincir air ini hanya di tenaga listrik. Namun berdasarkan pengalaman, biaya tenaga listrik ini akan memakan kurang lebih 1.500 per kilo dari biaya pokok produksi ikan ini. Baik, itu informasi yang bisa saya berikan, review tentang kolam ikan yang menggunakan teknologi kincir air, kolam terpal HDPE yang ada di lingkungan kampus Institut Pertanian Bogor. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Salam perikanan, salam untuk semuanya. Ikan yang sudah cukup besar ini kita tes dengan menggunakan pakan.